Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Sebelumnya yang terhormat, Ibu Dedeh Kartini, SPD, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, serta teman-temanku sekalian yang kubanggakan dan kucintai. Pada kesempatan kali ini, tentunya kita, kelompok 2, akan membahas suatu topik yang sangat menarik. Tidak asing bagi kita berbicara mengenai isu-isu. Mengapa demikian? Karena dalam kesehariannya, kita sering sekali menemukan hal-hal semacam ini di kehidupan kita. Contohnya saja, dalam rukun tetangga dan semacamnya, biasanya ada isu-isu atau dalam tanda kutip gosip. Itu saja sudah termasuk isu-isu. Nah, isu-isu ini ternyata bisa menyebabkan suatu hal yang besar, seperti mempengaruhi sistem ketatanegaraan. Oleh karenanya, pada kesempatan kali ini, kami ingin membahas satu topik yang sangat-sangat menarik untuk dibahas, yaitu mengenai isu-isu global yang berkaitan dengan sistem ketatanegaraan. Pada kesempatan kali ini, tentunya saya tidak akan sendirian dalam presentasi. Sebelumnya izinkan saya dan rekan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Matius Putra selaku moderator dan juga pemateri kedua. Dan saya Angelika sebagai pemateri ke-1. Baik. Untuk selanjutnya, saya kembalikan kepada pemateri pertama. Kepada Angelika, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Matius Putra yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi pada presentasi kali ini. Jadi teman-teman, pada kali ini kita memiliki beberapa cakupan pembahasan. Ada definisi, ada pentingnya isu-isu global yang berkaitan dengan sistem ketatanegaraan. Selanjutnya ada contoh-contoh. Next, dan ada sebab dan akibat. Ada tanggapan atas isu-isu global yang berkaitan dengan sistem ketatanegaraan, dan yang terakhir ada kesimpulan. Next. Di sini kita memiliki 9 landasan yuridis. Yang pertama ada pasal 1 ayat 2, lalu ada pasal 2, ada pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 18, pasal 27, dan pasal 28. Next. Ya, sebagaimana di dalam pasal 28, yaitu yang berbunyi, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Selain itu, ada juga pasal 28E ayat 3 yang berbunyi, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Next. Definisi. Jadi teman-teman, di sini kita punya definisi itu ada 3 ya. Yang pertama ada isu, ada global, ada sistem ketatanegaraan. Isu. Apa sih definisi isu itu? Isu adalah sesuatu yang bersifat bertentangan atau yang menimbulkan polemik tentang seseorang individu atau sebuah organisasi. Sedangkan definisi global yaitu yang berarti secara umum dan keseluruhan, secara bulat dan secara garis besar. Lalu definisi sistem ketatanegaraan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan sistem organisasi negara. Next. Definisi isu-isu global yang berkaitan dengan sistem ketatanegaraan yang berarti berbagai rumor mengenai suatu masalah mencakup ekonomi, lingkungan, sosial, dan politik yang mempengaruhi seluruh dunia, terutama dalam segala hal yang berkaitan dengan organisasi negara atau sistem ketatanegaraan. Nah, teman-teman, mengapa sih topik ini sangat penting untuk kita bahas? Jadi kan pertama kan ada kebijakan yang dibikin oleh pemerintah. Nah, dari kebijakan itu kan melahirkan suatu hasil-hasil itulah yang akan menjadikan isu-isu yang ada di tengah-tengah masyarakat. Isu-isu yang ada di tengah masyarakat itulah yang terdengar kembali oleh pihak pemerintah dan akan dievaluasi oleh pihak pemerintah. Setelah dievaluasi, maka pemerintah akan melakukan proses baru yang tentunya akan melahirkan kebijakan baru juga. Next. Pentingnya isu-isu global yang berkaitan dengan sistem ketatanegaraan itu ada 4 ya teman-teman. Yang pertama ada mempengaruhi kebijakan internasional. Yang kedua, memperkuat demokrasi.
Yang ketiga, mengatasi masalah global. Dan yang keempat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Angelica selaku pemateri 1 atas materi yang telah dipaparkan sebelumnya. Nah, tadi sebelumnya sudah dijelaskan dan dijabarkan mengenai bagaimana sih definisi, bagaimana sih pentingnya dan alurnya atas isu-isu ini seperti apa. Pada kesempatan kali ini, saya akan memulai materi dari contoh kasus dan penanganan atas isu-isu global yang berkaitan dengan sistem ketatanegaraan ini. Nah, setelah melihat gambar ini tentunya tidak asing ya, ketika kita melihatnya akan sedikit flashback bahwa, wah, ada satu wabah virus yang cukup mendunia, bahkan mengguncang berbagai sektor di Indonesia khususnya. Tidak hanya Indonesia, berbagai negara pun atau global mengalami hal serupa. Virus COVID-19 pada dasarnya adalah virus yang berasal dari Wuhan, China, dan menimbulkan satu dampak yang besar. Dan tentunya ini akan menimbulkan suatu isu-isu di tengah pihak masyarakat. Dan pada akhirnya pihak masyarakat mengharapkan adanya feedback atau suatu tanggapan dari pihak pemerintah atas kasus-kasus yang ada, seperti virus COVID-19 ini. From the exam room to the courtroom, this morning new fronts in the fight against COVID-19. The CDC finding 16 to 24-year-olds who received the Pfizer or Moderna vaccine have experienced higher than normal cases of myocarditis and inflammation of the heart muscle. Myocarditis symptoms can include fever and fatigue, shortness of breath, and chest pain. The CDC said the higher rate of cases occurred especially among young men following their second dose of an mRNA vaccine, but notes the reports are. Kita sudah melihat sedikit cuplikan videonya. Kalau misalnya teman-teman sekalian tertarik untuk melihat lebih lanjut, videonya bisa di search aja. Tadi sudah saya tampilkan di bagian atas, itu adalah channel YouTube-nya. Nah, inti permasalahan daripada kasus ini adalah virus COVID-19 adalah virus yang sangat berbahaya, cepat menyebarnya, sehingga perlu banyaknya kebijakan yang harus dibuat pemerintah untuk menyelesaikan virus ini. Nah, terus penyelesaiannya apa? Atas kasus-kasus yang ada, penyelesaiannya adalah diciptakannya berbagai vaksin untuk menanggulangi virus terkait. Kemudian, nah, kita akan membahas kasus terakhir atau kasus kedua. Kasus kedua ini adalah mengenai terorisme. Terorisme pada dasarnya merupakan suatu hal yang menggunakan kekerasan atau ancaman, menimbulkan teror atau rasa takut kepada masyarakat secara meluas. Nah, kita akan lihat contoh kasusnya ya. Contoh kasusnya ini ada bom bunuh diri yang meledak di Markas Polrestabes Surabaya. Tepatnya pada Senin 14 Mei 2018 pukul 8.50 waktu Indonesia Barat. Dan ledakan kedua kembali disusul pada 10.50 waktu Indonesia Barat. Tentunya hal ini meresahkan pihak masyarakat. Karena masyarakat resah, sehingga masyarakat pun saling beradu argumen, saling berkomunikasi satu dengan yang lain, sehingga inilah timbulnya isu-isu mengenai pembahasan ini. Pak Kapolri, bom meledak ketika Bapak waktu itu sudah ada di Surabaya. Apakah memang itu sama sekali tidak bisa dideteksi? Apakah ini tanda memang ketika itu intelijen sama sekali tidak berfungsi ketika Anda ada di Surabaya, bom justru meledak? Ya, ini namanya jaringan sekali lagi. Jaringan ini ada di beberapa tempat, ya, termasuk di Surabaya sendiri. Itu ada jaringan tingkat provinsi, JAD Jawa Timur. Tadi saya lihat di running text atau di tulisan itu. Nah, tadi kita sedikit lihat aja ya cuplikan videonya. Karena kalau misalnya kita saksikan lebih lanjut, pada channel tersebut itu panjang sekali ya durasinya. Jadi, mungkin teman-teman bagi yang tertarik untuk meneliti lebih lanjut kasus tersebut, bisa diklik saja channel Banana, ada di bagian atas tadi ya, sudah saya tampilkan. Nah, pada dasarnya inti permasalahan ini tuh apa sih? Bom bunuh diri meledak sebanyak 2 kali di Polrestabes Surabaya, menimbulkan 4 polisi dan 6 warga menjadi korban. Pada tanggal 14 Mei 2018 pukul 8.50 dan 10.50. Nah, lantas penyelesaiannya seperti apa?
adanya kebijakan. Balik lagi, adanya kebijakan. Jadi setiap ada isu-isu, biasanya ada kebijakan. Seperti yang tadi sudah rekan saya paparkan, ada isu-isu, maka juga akan ada kebijakan. Nah, evaluasi akan ada. Kemudian, itu akan dilakukan secara terus-menerus atas setiap keluhan isu-isu dari masyarakat. Nah, selanjutnya, ada sebab dan akibat. Nah, sebab akibat ini maksudnya apa sih? Tentunya dalam suatu hal itu ada sebab, ada akibat. Tanpa adanya dua hal ini, tentunya suatu hal tidak akan tercipta. Nah, begitu pula dengan isu-isu global yang berkaitan dengan sistem ketatanegaraan. Ada sebab akibatnya. Sebabnya apa aja sih? Sebabnya adalah adanya perbedaan pandangan, ketidakpuasan masyarakat, kontroversi atau konflik, adanya perubahan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Hal-hal inilah yang menjadi penyebab daripada si isu-isu ini timbul. Masyarakat tentunya beragam, jadi banyak perbedaan. Kemudian banyaknya pro dan kontra. Di bagian kontra inilah adanya ketidakpuasan pihak masyarakat terhadap kebijakan yang ditimbulkan pemerintah. Kemudian ada konflik dari kontra dengan pro. Mereka konflik, saling merebutkan argumennya masing-masing. Kemudian ada perubahan sosial. Banyak perubahan yang terjadi di tengah dunia ini. Semakin berkembang dunia, semakin banyak perubahan. Maka isu-isu pun akan semakin banyak. Nah, selanjutnya. Ada tadi sebab, sekarang akibat. Akibatnya tentunya berbicara mengenai positif dan negatif. Apa ya dampak positifnya? Adanya kesadaran politik, adanya sistem demokrasi, adanya alternatif. Jadi, tadi kan ada sedikit permasalahan. Pemerintah akhirnya mengevaluasi. Akhirnya ada alternatif. Nah, terus habis itu akhirnya ada sedikit isu-isu. Pemerintah mengevaluasi. Akhirnya ada kesadaran politik. Dan akhirnya masyarakat saling bergotong royong dan demokrasi. Kemudian ada saling terbuka antar kebebasan, media. Kemudian ada kontrol dan keseimbangan. Nah, tadi kita bicara yang positif. Sekarang negatifnya. Kalau dari segi negatif, apa saja? Ada menurunnya kepercayaan. Karena sering bergantinya kebijakan, masyarakat bertanya, apakah pemerintah mampu untuk menyelesaikan untuk menciptakan solusi-solusi atas permasalahan ini. Kemudian, adanya kerusuhan karena masyarakat berpikir bahwa kalau mereka merespon positif tidak lagi dianggap, pada akhirnya mereka beralih untuk merespon secara negatif. Kemudian ada pergeseran kekuasaan. Seperti sebelumnya, ada di era terdahulu. Nah, di era terdahulu belum terciptanya berbagai undang-undang yang kompleks seperti sekarang ini. Nah, banyaknya pergeseran-pergeseran daripada kekuasaan yang ada. Oleh karena tindakan kerusuhan dan semacamnya. Jadi, ini adalah contoh-contoh dampak negatifnya. Ada lagi perubahan kebijakan. Karena adanya isu-isu yang semakin membludak, kebijakan pun akan semakin diupdate, bahkan dirubah. Dan ini adalah satu hal yang cukup negatif. Mengingat dengan adanya perubahan, maka akan ada adaptasi lagi dan lagi dari pihak masyarakat. Kemudian ada perpecahan. Karena masyarakat tidak percaya lagi dengan pihak pemerintah, masyarakat pun berbondong-bondong untuk pergi ke negara asing, akhirnya untuk menetap di sana. Ada juga yang mereka pada akhirnya bergabung dengan organisasi-organisasi yang tidak legal dan menentang pemerintah pada akhirnya. Dan ini menimbulkan perpecahan. Tadi kita berbicara mengenai sebab dan akibat. Lantas, apa sih tanggapannya? Tanggapan atas hal ini, kita perlu ada solusi. Solusi yang tepat adalah bukan hanya dari pihak masyarakat saja atau dari pihak pemerintah. Kedua pihak harus ikut adil dalam penanganan masalah ini. Pihak pemerintah dapat membentuk kebijakan publik, berdialog dengan masyarakat, dialog dengan stakeholder. Kemudian, seperti pemerintah, masyarakat pun harus juga melakukan hal yang sama. Masyarakat harus berbondong-bondong untuk menyatukan sudut pandangnya mengenai hal-hal yang terkait, memilah hal-hal yang positif, dan melakukan hal-hal yang positif.
pada dasarnya memang tidak dapat dipungkiri, masyarakat kan luas ya. Pasti ada yang pro dan kontra. Nah, yang pro mungkin akan rapat dan pada akhirnya rapatnya disampaikan kepada pihak pemerintah. Namun yang kontra akan berdemonstran dan melakukan hal-hal yang dalam tanda kutip agak sedikit rusuh agar pemerintah lebih melihat, meninjau mengenai keresahan masyarakat. Namun, kami menyarankan agar sekiranya lebih diprioritaskan positifnya saja, yaitu kita melakukan hal-hal seperti rapat bersama, kemudian mengusulkannya kepada pihak pemerintah agar hasilnya positif pula yang kita dapatkan. Kemudian, nah, kita sudah sampai pada kesimpulan. Tadi kita sudah membahas panjang lebar ya mengenai materi isu-isu global yang berkaitan dengan sistem ketatanegaraan. Lantas, apa sih kesimpulannya? Isu-isu global yang berkaitan dengan sistem ketatanegaraan pada dasarnya adalah berbagai rumor mengenai suatu masalah yang mempengaruhi berbagai sektor, mau ekonomi, sosial, politik. Isu-isu ini mempengaruhi kestabilan hal-hal tersebut dan bersifat global atau di berbagai negara. Bahkan perlu adanya kerjasama internasional. Dan yang terpenting perlu adanya solusi atas hal terkait. Nah, isu-isu pada dasarnya merupakan suatu hal yang penting. Tanpa adanya isu-isu, tentu pihak masyarakat dan pemerintah tidaklah akan mendapat suatu kesejahteraan yang diidamkan. Sehingga oleh karenanya penting bagi kita semua untuk melaksanakan isu-isu yang ada dan menanggapi isu-isu yang ada. Jadi, selain kita menerbitkan isu, tapi kita juga harus membantu pihak pemerintah dengan caranya kita untuk dapat menyelesaikan setiap hal mengenai isu-isu tersebut. Tentunya dengan cara yang lebih positif, agar kedua belah pihak saling harmonis. Sekian presentasi daripada kami pada pagi hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi.